Waalaikumsalam. Iya. Oh iya. Begini. Sebenarnya kadangkala tantangan memang dalam keluarga itu ada salah satu yang dermawan, ada yang tidak. Sering kalau bersedekah ada yang menghalang-halangi. Kadang istri bilang, wah terlalu banyak, terlalu ini, begini. Sebenarnya itulah tantangan. Jadi kenapa di masa sahabat Nabi juga sudah begitu. Itu tadi yang disuruh curi uangnya itu, dicuri uangnya itu juga orang begitu. Suaminya pelit, ada memang. Makanya ada dalam hadis itu, ketika engkau ingin menikahkan anakmu, maka hindarilah orang yang pelit itu. Jadi sebenarnya ada hadisnya itu, menghindari beristri atau menerima lamaran orang yang kikir. Makanya kau bukan tahu seke lolat itu aja memang tentang ini. Iya, itu kan begitu. Karena kenapa? Ternyata itu banyak dampaknya ke keluarga. Itu mulai dari malaikat itu mendoakan supaya itu disempitkan. Itu ya. Makanya harus dikasih pemahaman. Tapi memang ada bentuk orang begitu, Pak. Ada bentuk orang pelit itu. Jadi sebenarnya kalau saya ada doa yang pernah saya dapatkan dalam satu kitab, tapi jarang saya baca. Itu diajarkan ketika ada orang pelit. Kalau anak-anak kita misalnya dilihat, oh ini agak pelit ini anakku, ini sifatnya ini. Makanya sebenarnya dari kecil itu dibiasakan. Anak kalau kita kasih itu anak ke masjid, kita kasih sedekah, dia kemudian dia sedekah. Jangan kita yang bersedekah. Jadi titip uang itu ke anak. Kasih bilang sedekah kanan tidak, supaya dia terbiasa. Dan itu juga untuk menghindari riya. Karena kalau anak kita yang sedekah itu kita tidak riya. Karena dia yang memberikan. Kemudian yang ketiga berkahnya, ketika anak kecil yang bersedekah, itu wabildanil Islam, itu yang memindahkan bala. Allah kan mengatakan dalam hadis qudsi, inni ahabbu bi azabi falamma ra'aital umur al masajid wa julasail Quran wa bildanil Islam. Saya mau menurunkan bala di suatu kampung, tapi saya tarik. Kenapa? Salah satunya anak-anak kecil yang masih sedekah, anak-anak kecil yang datang beribadah. Makanya anak-anak kecil itu yang lari-lari di masjid yang kecil itu, tidak usah diadu Pak, biarkan dia. Saya itu tidak pernah terganggu dengan anak-anak kecil, kecuali yang sudah mumayyiz, yang sudah paham ini baik ini tidak baik, itu harus ditegur supaya dia tidak menjadi karakter. Anak kecil, bahkan Nabi mengatakan teriakannya anak kecil itu mendatangkan rahmat. Makanya anak kecil itu yang kesibuk ke masjid itu tidak apa-apa. Dan kadang juga orang mengatakan, ribu-ribu kita tidak khusyuk, padahal biar tidak ribu juga tidak khusyuk. Alasan saya itu. Ya gitu. Jadi memang harus doanya itu dibacakan surah Al-Kautsar itu dengan satu nafas, itu di telinga kanannya ketika dia tidur. Jadi ketika tidur itu dibacakan surah Al-Kautsar itu satu nafas, itu di telinga kanan. Itu diawali dari hari Jumat dan berhenti di malam Jumat dan nanti sampai Jumat berikutnya. Jadi ketika ada orang kikir, ya satu minggu. Itu kalau ada orang agak pelit itu keluarga kita, anak-anak kita dibacakan itu, insya Allah diberikan kelembutan hati. Makanya kalau tidur istri yang kikir itu ya bacakan. Tapi tidak usah dikasih keras. Nanti nakal kosan. Baru gitu, jangan. Cukup dengan lembut. Iya dibacakan. Kemudian kita doakan. Insya Allah itu wadahnya. Ada yang lain? Oh iya, sedikit. Iya, langsung. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa ya Pak Ustaz? Guru tak mau ditinggi. Tanya tentang Pak Ustaz, tentang rahmat Allah dan kisah para wali kita menjawab. Kisah para wali kita menjawab ada 9 wali, yaitu
yang pimpinannya yaitu Sunan Ampel, berselisih paham tentang ilmu rahasia Allah. Mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Syekh Siti Jenar, yaitu Syekh Lema Abang, yang menganggap dirinya Tuhan, bahwa tidak ada lagi Syekh Siti Jenar, yang ada adalah Syekh Lema Abang dan Pangeran Sejati. Bagaimana pendapat Pak Ustaz tentang Syekh Siti Jenar yang menganggap dirinya Tuhan? Apakah cerita di YouTube ini sekedar dongeng atau ada aslinya yang sebetulnya tentang Syekh Siti Jenar? Yang dua, yaitu tentang rahmat Allah. Sesuai dengan sabda Nabi bahwa Allah menciptakan yaitu 100 rahmat. Satu rahmat, 100% rahmat diturunkan ke bumi untuk binatang, jin, manusia, dan lain-lain. Untuk binatang seperti harimau yang ganas yang sangat kasih kepada anaknya, begitu juga seorang ibu mengasihi anaknya mulai dari bayi sampai kasih sayang Allah. Sampai Allah mengatakan bahwa rahmatku mengalahkan kemarahanku nanti di hari kiamat. Jadi aku akan buat untuk hamba-hambaku nanti di hari kemudian di pada masa. Jadi saya bertanya Pak Ustaz, bagaimana kedahsyatan rahmat ini daripada sahabat Nabi? Apakah Allah ini, kasih sayang Allah ini di hari kemudian nanti, pada saat hari kiamat nanti, sampai Rasulullah mengatakan bahwa percepat hisab, percepat, saking gemetar hatinya Rasulullah melihat umatnya yang rajin salat tapi berdosa, sampai dia sangat kasihan, sampai dia sangat sampai dia mengatakan percepat hisab ya Allah. Sampai ada umat yang Nabi Muhammad yang dijebloskan. Ya itu saja. Saya langsung jawab. Yang pertama adalah Siti Jenar, di istilahnya Manunggalau Kaula Gusti itu sebenarnya begini. Dalam tasawuf, bahasa tasawuf itu tidak bisa dibahasakan hukum, dan itu dibolehkan dalam tataran tasawuf. Ketika dia dibahasakan dalam hukum, maka itu hilang, tidak bisa. Itu bisa dianggap kafir. Sebenarnya ketika dia mengatakan Siti Jenar tidak ada, itu benar, karena di saat itu dia syatahat. Ketika dia berzikir dan dia merasa hanya Allah yang ada, maka dia itu mengatakan saya tidak ada. Kan begitu. Sama ketika saya mengatakan karena saya bilang itu kan sebenarnya penggabungan. Kalau saya mengatakan silakan diminum tehnya, teh itu kan ada 3 di situ, ada gula, ada air, ada teh. Tapi kenapa saya mengatakan teh? Padahal ada airnya, ada gulanya. Teh itu tetap teh, tidak mungkin jadi gula, dan gula juga tetap gula, tidak mungkin jadi teh. Air juga begitu. Tapi kenapa dikatakan teh? Karena dia menyatu. Tapi yang sebenarnya di situ bukan teh. Di situ ada gula, ada teh, ada air. Begitu juga ketika ada Nur Muhammad, ada Allah dan makhluknya. Ketiganya itu menyatu ketika Allah yang nampak. Ketika dia mengingat Allah, dia mengatakan yang ada adalah Allah, karena dia dominan. Tapi ketika dia bersalawat dan menyatu dengan Rasul, dia mengatakan tidak ada saya, yang ada adalah Muhammad. Sebenarnya begitu. Kalimat-kalimat itu dibenarkan dalam tasawuf. Tapi ketika orang yang mendengarkan itu adalah orang fikih, pasti mengatakan ini kafir, karena dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Sebenarnya di situ itu tidak salah. Ketika orang sama dengan kita, misalnya ketika orang pacaran sama bahwa dunia ini adalah milik kita berdua, padahal banyaknya orang di sekitar, kan begitu. Jadi kalimat-kalimat itu ketika orang cinta itu kan melebur, maka itu kan hilang. Ketika orang mengatakan dirinya ada kemudian ada Allah, berarti kau memisahkan diri dari Allah, padahal tiada sesuatu yang di muka bumi. Wa awwal wal akhir wal zahir wal batin, kan semuanya. Makanya ketika engkau menganggap di sini hanya Allah, kalau di sini tidak ada,
Berarti kau memisahkan Allah dengan segala sesuatunya. Padahal yang ada hanya Dia. Kan gitu. Jadi itu sisi tidak benar sebenarnya. Berarti saat itu dia dalam posisi makam tertinggi. Iya. Masalahnya kan ketika didatangi kan dia sholat. Iya, dia salat. Iya. Makanya dia mengatakan ditanya ada CCTV-nya, dia mengatakan tidak ada. Tidak Yang ada. ada hanya Allah. Ya, Karena di saat itu dia menyatu dengan Allah. Kan gitu. Melebur, ya, Melebur, iya. melebur. Jadi sebenarnya sama orang pacaran itu kalau kita orang jatuh cinta kan dia merasakan bahwa diriku tidak ada, yang ada hanya Dia. Wah, dia kan gitu. Dia kan gitu. Jadi memang dalam kaidah tasawuf itu dibolehkan. Iya. Kenapa para wali ini menjatuhkan dirinya sebagai orang yang sesat? Karena dia mengajarkan kepada muridnya. Tapi begini Pak, memang begini. Saya harus luruskan dan ini bahwa ada sesuatu yang tidak boleh diajarkan. Itu yang bahaya ketika itu terbuka. Makanya istilahnya orang syatahat itu tidak boleh. Orang gila itu tidak boleh diterima ucapannya. Nah, itu sebenarnya. Jadi istilahnya gila itu gila dalam penyembahan, dan itu tidak boleh diucapkan secara lisan. Itu pelanggarannya dia. Tapi kan benar juga kan? Sama dengan Al-Hallaj kan, semua dibenarkan itu. Setelah wafatnya itu baru ketahuan. Kemudian yang kedua rahmat Allah. Rahmat Allah itu Allah kan bilang begini, Inna rahmat itu tak dibuka babi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Tapi saya kasih tahu, kalimatnya sederhana. Ketika Allah, sebagaimanapun besarnya dosa kita, bagaimanapun banyaknya kesalahan yang kita lakukan, tapi ketika Allah memandang kita dengan rahmatnya, pasti selamat. Tapi bagaimanapun kecilnya kesalahan kita lakukan, kalau Allah memandang kita dengan keadilannya, pasti celaka. Jadi minta maksudnya supaya Allah merahmati. Karena kapan keadilannya masih sakit, tapi biar bagaimanapun besarnya dosa, kalau Allah memberikan rahmatnya, pasti selamat. Dari situ kenapa setiap mau sholat itu dibaca Ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Kenapa imam mesti baca itu kalau kita ditarekat? Karena tidak semua jamaah bisa baca itu. Tidak semua jamaah paham itu bahwa sholatnya itu untuk Allah, rahmat Allah yang makanya imam sebelum menghadapkan dirinya dia mohon kepada Allah Ilahi anta maksudi, untuk jamaahku semua ya Allah yang ada di belakangku ini, Ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi, rahmatmu yang dia harapkan. Makanya ya, betul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi wa ati mahabbata wa ma'rifata. Iya. Jadi lanjut Pak Ustaz, sedikit saya tanda memang mau Pak dibatasi aja dulu. Nanti jangan. Jadi sebenarnya kalimat Ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi wa atini mahabbataka wa ma'rifatak itu kan tidak semua pakai. Iya. Jadi itu yang dianukan. Saya kira itu ya, yang terakhir ada tadi di sini. Ya, silakan. Baik. Baik Pak. Saya bertanya Pak, tadi dengar pertanyaan. Hukumnya kalau kita beli barang baru kita jual kembali, baru harga untungnya lebih tinggi daripada ininya. Iya, begini. Ada hadis Nabi itu, jual beli yang diharamkan 1 dirham menjadi 2 dirham. Itu diharamkan. Misalnya modalnya barang itu 100.000, kita jual 200.000 itu haram. Lebih dari 200.000 itu sudah haram. Tapi bagaimana kalau barang dikasih baru dijual? Kalau barang dikasih tidak masalah, karena itu hadiah. Yang tidak boleh itu membeli dengan 1 dirham kemudian dijual dengan 1 dirham. Artinya tidak boleh 1 dirham menjadi 2 dirham. Jadi keuntungan itu tidak boleh 2 kali lipat. Itu diharapkan. Iya. 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 Tidak, itu kan lain Pak. Makanya kan disebut modalnya. Iya. Bukan harga pokok barangnya. Jadi semua akomodasinya itu sudah dihitung. Makanya tidak boleh 1 dirham menjadi 2 dirham. Gitu. Misalnya modal pokoknya ini dengan akomodasi 200.000. Nah barangnya kita beli itu kan 200.000 semua, kemudian dijual 400.000, itu diharapkan. Jadi jual beli. Banyak itu Pak jual beli haram itu. Ada 11 jual beli dia diharamkan.
Termasuk itu 1 dirham jadi 2 dirham. Jual beli yang sistem yang belum ditahu isinya kemudian dibeli. Kayak beli ikan di dalam kolam, beli buah di pohon yang belum dipanen. Itu diharamkan semua itu. Karena itu ada unsur beratnya judi di dalam. Itu haram. Nah banyak kan berlaku sekarang. Banyak begitu. Yang ini itu diharamkan. Beli ikan di dalam kolam. Oh itu tidak boleh. Semua yang diambil itu jadi haram. Iya, itu tidak boleh. Jadi kadang-kadang kita kan di sini bilang, oh untung-untungan dia hidup begini. Tidak boleh. Mesti panen kemudian ditakar. Itu tidak boleh kita beli seperti itu. Kemudian membeli dengan terdesak. Orang yang terdesak. Misalnya aja motornya dia mau jual, harga pasaran misalnya 5 juta, tapi karena butuh sekali uang, dia cuma jual 3 juta, maka kita beli, maka itu haram. Itu karena menyiksa 2 kali. Nabi mengatakan jangan engkau membunuh saudaramu 2 kali. Dia sudah tersiksa dengan ekonominya, kemudian dia jual lagi barangnya dalam keadaan yang bukan harganya dan kau membelinya, berarti kau menyiksanya 2 kali. Itu agama betul-betul, Pak. Kalau kita dapat begitu langsung pakai kesempatan ini, tak kali mesempo, kan begitu. Biasa kan orang begitu. Baru bawa nih, yang beli, baru gimpe istilahnya. Oh itu tidak boleh. Itu diharamkan dalam agama. Saya kira cukup sekian. Ada orang beli kriminal tanah. Awalnya dari Iya. 15 tahun kemudian saya jual. Kalau itu lain. Jual kalau tanah itu tidak salah. Iya. Ada juga barang itu yang di luar itu, barang antik. Itu tidak diankan, sesuatu yang tidak ditakar dengan nilai pasti. Nah, kayak misalnya permata kan tidak ada takaran pastinya, kecuali emas kan ada. Jadi itu yang dimaksud. Jadi saya bilang, karena itu barang antik istilahnya. Itu kadang harganya sekian kali lipat. Iya. Makanya apalagi kalau misalnya kolektor yang beli, itu tidak dianukan. Itu istilahnya barang berharga. Iya. Sama dengan tanah. Tanah kan itu tak pasti naik fluktuatif. Iya. Jadi itu yang dianukan. Jadi ini penting saya anukan untuk saya sampaikan untuk temannya para pembeli ini, pedagang, hati-hati. Akhirul kalam, Allahumma biqil apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.